bisa dijelaskan lagi dengan beribu kata, tapi guruku itu the best of pahlawan. Pandangan saya terhadap guru, mungkin guru itu orang tua saya selain di rumah ya, selain ibu dan bapak saya di rumah. Beliau mengajarkan saya banyak hal termasuk attitude, pengetahuan, juga agama. Jadi tanpa guru saya mungkin sekarang bukan apa-apa. Jasa yang saya dapatkan mungkin dari sebelum saya sekolah di sini saya tidak tahu yang namanya menggambar. Setelah saya sekolah di sini saya diajarkan banyak hal tentang menggambar, juga tentang tata usaha, kewirausahaan. Jadi ya itu. Alhamdulillah saya bisa berwawasan lebih luas lagi, dan berkat ajaran-ajaran guru yang telah menggantikan orang tua saya saat di sekolah, akhirnya dimanapun saya berada, saya bisa menjaga sikap saya. Harapan saya terhadap guru, sehat selalu, berrezeki yang banyak, dan tambahan semoga guru kedepannya bisa jauh lebih mengerti lagi tentang keadaan murid. Harapan saya untuk guru kedepannya mungkin bakalan lebih baik lagi dalam mengajar, lebih mendekatkan diri sama murid-muridnya, karena nggak semua murid menganggap guru itu orang tuanya karena kurang dekat mungkin sama muridnya. Sebagai seorang pengajar, tidak pernah merasa lelah. Cuman kadang-kadang kita lelah itu pada saat banyak kegiatan-kegiatan lain di luar daripada mengajar. Kalau sebagai seorang pendidik itu tidak pernah merasa lelah dalam mengajar siswa-siswanya. Lelah, capek, jenuh, bosan itu tergantung dari perspektif guru masing-masing. Paling tidak kita paham bahwasanya guru itu adalah sebuah jalur ibadah. Ketika kita sadar dengan hal itu, maka kita akan selalu konsisten, selalu ingin berada pada jalur-jalur yang tepat. Jadi maksud daripada lelahnya itu bagi khusus pribadi saya, ketika kita nawaitunya selalu baik, insya Allah kita akan selalu mengedepankan diri kita, menempatkan diri kita pada jalur-jalur pengabdian yang sesungguhnya. Yang menjadi kesulitan sebagai seorang guru pada umumnya adalah adanya beban emosional. Kenapa? Karena guru dituntut untuk mengeluarkan siswa dari segala kesulitan. Yang kedua adalah guru dituntut untuk sempurna. Sempurnanya dalam hal ini adalah sempurna dari sikap, sempurna dari penampilan, sempurna dalam segi mengajar, sempurna dalam mendidik. Kemudian selanjutnya adalah kesulitan-kesulitannya, tuntutan orang tua terhadap guru itu biasanya terlalu berlebihan. Tapi semua itu bisa kita sebagai seorang guru bisa kita menyelesaikannya dengan baik, insya Allah. Harapan kita untuk seluruh siswa adalah bagaimana mereka bisa menjadi generasi emas bangsa kita, melanjutkan cita-cita dari para leluhur kita, para pejuang kita, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan insya Allah akan menjadi generasi-generasi hebat di masa depan. Harapannya ibu sih, siswanya ibu itu bisa diterima di masyarakat. Kemudian yang kedua, ilmu yang didapatkannya bisa berguna untuk dirinya sendiri dulu. Kalau sudah berguna untuk dirinya sendiri, bisa ditularkan, bisa berguna juga bagi orang lain. Ibu mengharapkan kepada anak-anakku untuk mengembangkan kompetensinya di bidangnya yang tersebut. Misalnya siswa DKV bisa menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha di bidang DKV. Nah, itu lebih bermanfaat bagi untuk dirinya sendiri dan bisa mensejahterakan masyarakat. Tentu saja untuk mencapai hal itu butuh tantangan yang besar. Mereka harus tahu bahwasanya bagaimana itu proses, bagaimana itu progres, dan bagaimana mereka mencapai hasil. Nah, tentu saja ketika siswa dan seluruh elemen pelajar kita itu betul-betul berada pada jalur yang tepat, insya Allah Indonesia akan lebih baik, Indonesia akan lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Pesannya ibu untuk para siswa-siswa, menjadilah diri kalian sendiri. Jadilah generasi yang hebat, jadilah generasi emas bagi bangsa kita. Teruslah mengembangkan kompetensi kalian. Terus belajar dan belajar. Sehingga kompetensi anak-anakku yang Anda miliki bisa berguna untuk diri anak-anakku sendiri, kemudian bisa berguna untuk orang lain. Terus berproses, insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Tetap bersikap yang baik. Kalau sikap yang baik itu bisa dimanapun anak-anakku berada, bisa anak-anakku diterima di masyarakat dengan baik. Insya Allah ke depannya ketika kita selalu berpikir positif,
apa yang kita cita-citakan insya Allah akan tercapai. Karena kenapa? Awal dari 1000 langkah itu diawali dengan langkah pertama. Apalagi kalau dilengkapi sikap yang baik, dilengkapi dengan pengetahuan yang baik, dan dilengkapi dengan keterampilan yang sangat bagus. Tidak bakalan anak-anakku dihilang di masyarakat. Keren, Hebat, baik, Luar biasa. Berwibawa, pahlawanku, bijaksana. panutanku. berjasa. Terima kasih.